Masih bersama Dokter Karyanti dan tentunya pembahasan masih berkaitan atau berhubungan dengan anak-anak ya Dokter Karyanti. Reza. Betul. Dan tapi kali ini nih Dok, ya, kita akan membahas tentang permasalahan yang sering dikhawatirkan oleh ibu-ibu muda, terutama ibu-ibu yang baru punya anak. Ini saya tertarik nih, emang ada permasalahan apa Dokter Reza? Nah, biasanya tuh ibu-ibu muda kan kalau baru pertama kali punya anak nih, ibu-ibu juga pasti pernah pengalaman nih. Pertama kali punya anak, belum pernah tahu caranya ngerawat bayi seperti apa, betul nggak? Nah, karena itu kita, boleh nggak saya invite teman saya? Dia tuh seorang ibu-ibu muda yang ternyata sudah pengalaman merawat putranya. Oke, kita share ya. Halo Talita. Yang beda sekarang dokter. Talita Latif ini mulai dari hamil, melahirkan, menyusui sampai udah selesai setia menemani dokter OS Indonesia. Tepuk tangan dong. Berarti gini. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya buat saya ini adalah, berarti saya yang hebat atau dokter yang hebat lama banget gitu kan? Dokter Ya, itu yang akibat hebat. penonton dari dokter OS Indonesia yang setia Betul. menyaksikan seluruh Semangat kebutuhannya dong dokter ya. OS Indonesia. Sebentar, ini kalau dilihat di belakang layar, judulnya ini seru. Betul. Aduh, bayi saya suka menggigit. Oh, Apa yang digigit dokter? Apa yang digigit? Saya mau menyebutkannya, tapi sulit keluar dari sini. Tapi mungkin karena dokter dan dokter nggak apa-apa, sama nggak wanita, apa-apa. Ya. mungkin bisa memahami. Nah, ini bicara masalah perubahan atau di saat seorang anak ada fase oral mulai mau tumbuh gigi, proses menggigit. Nah, ini fase-fase apa aja yang biasanya harus diperhatikan oleh seorang ibu lah, karena yang paling dekat biasanya. Iya, memang ada fase oral, anak tuh umur 6 bulan dan mulai tumbuh gigi sampai 11 bulan. Nah, itu saatnya dia apa aja senang masuk mulut, Ya, ya, mulai makan makan juga, dokter, ya? mainan, mulai makan kan, mulai makan tambahan empasi kan, sudah makanan pendamping ASI kan sudah mulai diberikan. Jadi saat itu dia udah mulai senang masuk apa saja bisa masuk ke mulut. Sebenarnya kalau misalnya ibu menyusuinya dengan nyaman, sebenarnya latchingnya yang penting pada perlekatan yang bagus ada di daerah puting ibu akan masuk di bagian langit-langit yang dalam sehingga harusnya tidak sakit walaupun dia giginya penuh. Nah, bagian harus itu pas itu ya. betul. Jadi harus perlekatannya baik. Kalau bisa bagian putus sebenarnya hanya masuk di 1/4 atau 1/3 belakang bagian mulut bayi. Tapi kalau kendor, nah terlalu ke depan, akhirnya itu yang sering kena gusi yang keras dari anak yang membuat dia jadi kegesek atau lecet atau kadang dia jadi suka gigit. Nah itu jadi posisi bayi dan komunikasi dengan ini saat-saat bayi misalnya saat minum waktu saat menyusui kan tegukannya terasa lebih kencang. Nah itu saat dia lagi minum, nah dia nggak akan bisa menggigit. Tapi begitu udah mulai, biasanya efektif menyusui itu 30 menit sampai nggak lebih dari 1 jam. Tapi kalau udah mulai bosen, udah kenyang, akhirnya dia mulai kendor. Nah itu akhirnya puting akan tertarik ke daerah gusi anak. Nah itu yang saya bikin dia ini jadi mulai gigit. Nah itu bisa mulai dilepas. Jadi memang ada tahapannya ya. Betul. Ketika anak itu sudah mulai menggigit, ada teknik khusus yang harus dipelajari ibu dan supaya dia tidak bisa dan ibu tergigit bisa gitu ya. mewaspadai. Kadang-kadang anak hanya buat nyari perhatian, ibunya sambil nyusuin tapi dia sambil nonton TV apa biasa sekarang nih kan mulai konsentrasi gitu ya, nyari perhatian. Tapi kalau ibu betul-betul perhatiannya penuh, nah itu akan menimbulkan kontak batin dan nanti ibu akan waspada, kapan dia udah mulai selesai dia akan melepas. Iya betul. Aku juga ngalamin tuh dokter. Jadi dulu kan ya namanya ibu muda nih ya dokter ya, dokternya belum begitu paham mengenai cara menyusui anak dengan baik nih awal-awal melahirkan banget nih. Jadi susah masukinnya gitu. Maksudnya masukin daerah puting itu yang kata dokter tadi harus masuk semuanya sampai akhirnya pas si baby bisa sebenarnya enak gitu. Nah itu aku terus punya masalah di situ sampai akhirnya aku belajar. Ada kayak kelasnya gitu kan, pas menyusui gitu. Jadi aku belajar sampai bisa gitu. Setelah bisa ya udah gitu sendiri di rumah. Dan tidak sakit dan nyeri. Harusnya yang efektif menyusui dia tidak, ibu nggak nyeri. Jadi cara untuk latihan lebih baik kita ambil aja baby kita. Boleh kita praktekin langsung aja ya. Jangan kita praktekin Oh, aja itu yang maksudnya ambil ya. juga, Dokter Reza temanin aja dulu. Papa Rian gak usah, saya aja. Ini mami baru sudah bisa. Kok mami baru sih? Ini kan ibu baru, ibu muda. Oh, saya kira mami Sembah. Oke. Dokter, emang istrinya mau berapa banyak?
Biar saya ambil si Dede. Ya Allah, si Dede hebat banget. Susunya nyantol di mulutnya. Oke, kita tunjukkan, coba Dokter Karyanti menunjukkan caranya. Misalnya si anak ini anggap itu adalah puting susu dari ibu, Ya, kemudian si jadi anak menggigit. Kelingkingnya ini masukkan kelingking ke dalam mulut bayi, kemudian dorong rahangnya ke bawah sehingga dia akan terbuka kan. Oh, ininya jadi terbuka Kelingkingnya ya. di bawahnya terbuka. Terbuka, ya. Jadi dan tidak menyakitkan gitu. Biasanya Jadi ini ngebukain si putingnya pun juga enak ya. Kalau kadang-kadang ada yang tekniknya menutupi, tapi nanti anak malah berontak, malah ketarik kan dia. Yang penting ngebuka ini daerah Malah sini. nangis lagi. Dan itu malah nangis. berbahaya ya dok. Betul. Kalau misalnya cairannya tersedak Ya. masuk ke paru-paru bisa. Kadang ada lebih teknik bahaya. komunikasi dengan ibu dan anak. Apa Ibu yang boleh bilang, maaf itu sangat dicopot, kemudian itu menyakitkan. Tekniknya macam-macam. Nanti biasanya ibu akan mencari solusi sendiri dan kebiasaan sendiri, dan anak akan mencari, oh itu saat itu dia nggak boleh lagi menyakitkan ibu. Tapi kalau ibunya teriak, nah dia malah kira bermain. Begitu teriak, dia seperti kayak mencet tombol, loh kok teriak lagi. Coba Oh, jadi menangis, dia dia akan menganggap itu mainan. Ya, jadi Dia malah dianggap seneng bermain, gitu ya, malah seneng, stimulasi. malah diulang-ulang. Jadi Oh, itu oke. lebih baik ngatasin dengan tenang dan lepaskan, biarkan dulu. Kalau nggak ini nanti nggak dikasih lagi itu. Berarti benar kuncinya dokter Rian, katanya kalau ibu-ibu menyusui itu memang harus happy, harus selalu tenang, gitu, nggak boleh ada beban.